Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama, marilah kita sanjung sajikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, beribu-ribu nikmat, yang salah satunya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salawat berangkai salam atas kepangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamnya, dari alam menyembah patung menuju alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kepada sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah memperjuangkan negeri Islam demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya doakan kepada alim-alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin serta yang muktabar di sini. Dan penghormatan saya pula kepada almarhum abi, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan penghormatan saya pula kepada abun beserta keluarga yang mana Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan penghormatan saya pula kepada abi muda beserta keluarga, semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya pula kepada seluruh dewan-dewan guru yang sudi kiranya mengajar kita dari malam hingga pagi, dari pagi hingga sore, yang mana orang-orang tersebut tidak mengharapkan imbalan apapun, baik itu bermata duit maupun dengan balasan keringat kita. Dan yang saya istimewakan kepada seluruh santri Dayah Baitus Sabri yang masih sudi kiranya menimba ilmu di Dayah Baitus Sabri. Tujuan dan maksud saya berdiri di depan sini hanya untuk mencurahkan satu pidato yang berjudul kematian. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki yang namanya kematian, mari kita menjelaskan apa itu kematian. Yang mana kematian tersebut yaitu diangkatnya roh di dalam raga manusia. Ketika roh diangkat di dalam raga manusia, maka manusia tersebut tidak dapat berkutik lagi, maka itu dinamakan dengan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tufirru min. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan oleh Muhammad, innal mautal ladzi tufirru minhu, bahwa sungguh kematian allazi yang lari oleh mereka itu, minhu daripadanya allazi,
fa innahu mulaqikum, maka bahwa sungguhnya mati itu mendatangi ianya mati, akan mendatangi ianya mati akan mereka itu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian dikembalikan mereka itu ila alimil ghaibi wasyahada, kepada yang terlebih mengetahui lagi, yang terlebih mengetahui dan yang terlebih nyata, yang terlebih mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka diberitakan akan mereka itu bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajarannya, yang mana kematian tersebut tidak datang, yang mana kematian tersebut tidak perlu kita tunggu, dan yang mana kematian tersebut tidak perlu kita cari. Tetapi kematian tersebut datang dengan tersendirinya, tidak perlu kita WA, tidak perlu kita menelpon. Sungguh kematian tersebut datang kepadanya, kepada orang tersebut. Maka di dalam satu cerita yang saya kutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang mana di situ menjelaskan keadaan seorang ayah dan anak, yang mana pada ketika suatu hari ayah tersebut terlena, termenung. Saking herannya ayah tersebut mengatakan kepada anaknya, "Ya bani, wahai anakku." Ayah merasa heran, kenapa di setiap ada orang yang hampir meninggal, yang sedang sakaratul maut, tetapi mereka tersebut tidak menceritakan gimana rasa sakitnya sakaratul maut. Maka dari itu ayah tersebut heran, termenung memikirkan hal tersebut, sampai anaknya pun juga heran. Maka ketika datang suatu hari sakaratul maut tersebut kepada ayah, maka datanglah anak menghampiri ayahnya yang sedang sakaratul maut. "Ya Abu, wahai ayahku, telah datang hari ini sakaratul maut di hadapanmu, yang telah datang sakaratul maut di engkau ayahku. Sekarang ceritakan gimana rasa sakitnya mati. Bukankah ayah dulu pernah bilang ayah terheran-heran dengan orang yang sakit mati, padahal orang tersebut dapat berbicara, padahal orang tersebut dapat kita dengar, padahal orang tersebut dapat mengatakan gimana rasa sakitnya hati." Seterusnya ayah pun menjawab, "Wahai anakku, ayah tidak dapat menceritakan gimana rasa sakitnya hati, melainkan ayah mempersifatkan gimana rasa sakitnya. Sekarang dengarkan wahai anakku, sekarang kau simak gimana rasa sakitnya hati." Ayah tersebut menceritakan seolah-olah di bahuku dilempar, dijatuhkan gunung di bahuku. Gimana rasa sakitnya dilempar, dijatuhkan gunung di bahu. Mari kita berpikir sejenak. Kalau dimasukkan ke dalam logika, tidak masuk. Tetapi itu bahwa sungguhnya itu benar ada. Nah. Dan yang kedua, seolah-olah rohku itu yang keluar dari lubang jarum yang kecil, lubang yang tidak dapat kita ukur, melainkan profesor yang mengukurnya. Lubang yang kecil tersebut keluar roh kita.
Gimana rasa sakitnya? Tidak dapat kita bayangkan. Tidak bisa. Gak bisa begitu. Tidak. Dan yang ketiga, seolah-olah di dalam kerongkonganku ada duri. Dan yang keempat, seolah-olah ibaratnya wakana, seolah-olah. Dan seolah-olah langit bumi kita berada di tengahnya, dijepit. Begitu ibaratnya yang dipersifatkan sama ayat tersebut. Sekarang mari kita pikirkan, di ketika kita menghadiri yang namanya tausiah, si penceramah sibuk menceritakan tentang kematian, tapi yang di belakang asik mengobrol tentang dunia. Ini gimana nih solusinya? Gimana? Dia tidak mendengarkan. Dia hanya mengobrol dan merapatkan tentang permasalahan game. Lebih lagi sekarang ini zaman game Mobile Legends. Dapat kita tahu bahwa sungguhnya game tersebut adalah godaan terbesar. Maka tinggalkan game tersebut, jangan dekati game tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam hari ini, amal adalah saldo untuk ke akhirat. Dikarenakan jikalau tidak ada yang namanya amal, kita buat apa nanti di akhirat? Hanya percuma ketika ditanya sama mungkar nakir, merabuka, gak bisa kita jawab. Tanya lagi, mana biuka? Tahu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.